Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. A few moments later. Ayo. Mulai video. Ayo. Psikologi produk. Ayo. Perkenalan. Ayo. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang psikologi produk. Nah, psikologi produk ini adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku konsumen dalam konteks pemilihan, penggunaan, dan pengalaman terhadap produk atau layanan. Nah, konsep ini berfokus pada bagaimana faktor-faktor psikologi seperti persepsi, motivasi, emosi, dan kebutuhan konsumen dalam membeli dan menggunakan produk. Nah, psikologi produk juga mencakup cara desain produk, kemasan, iklan, dan elemen pemasaran lainnya dapat mempengaruhi respon psikologi konsumen seperti rasa percaya diri, kepuasan, loyalitas terhadap merek, dan dengan memahami psikologi produk, perusahaan dapat menarik dan menciptakan produk yang lebih efektif dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu ruang lingkup psikologi produk. Nah, ada beberapa ruang lingkup psikologi produk. Yang pertama yaitu memahami konsumen. Nah, untuk menciptakan produk yang sukses, penting untuk memahami siapa konsumen yang akan menggunakannya dan bagaimana mereka berpikir, merasa, dan membuat keputusan. Ini mencakup penelitian pasar, yaitu dengan memahami demografi, preferensi, masalah, dan kebutuhan konsumen melalui survei, wawancara, dan analisis produk. Yang kedua yaitu desain produk. Menurut Kotler dan Keller, desain produk ini mencakup seluruh fitur yang dimiliki oleh suatu produk yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Dalam konteks pemasaran, desain produk ini yaitu menjadi salah satu faktor utama yang menarik perhatian konsumen, dan desain yang tepat dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk memposisikan produk di pasar. Yang ketiga yaitu ada personalisasi produk, yaitu dengan kemajuan teknologi dan data analitik, perusahaan ini dapat membuat produk yang lebih personal. Nah, personalisasi ini memungkinkan untuk menyesuaikan pengalaman pengguna. Berdasarkan data yang dikumpulkan, perusahaan bisa menyesuaikan produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan preferensi individu. Nah, misalnya rekomendasi produk yang relevan berdasarkan perilaku konsumen sebenarnya. Nah, yang keempat yaitu ada analisis data, yaitu menggunakan data yang terkumpul untuk memahami lebih dalam perilaku konsumen dan dapat membantu meningkatkan produk dan pengalaman pengguna. Yang kelima yaitu yang sangat penting, yaitu pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu aspek penting dari psikologi produk adalah membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Nilai-nilai yang mendalam ini mencakup yang pertama yaitu kepercayaan dan transparansi, yaitu membangun hubungan yang berdasarkan pada kepercayaan, di mana konsumen ini merasa bahwa perusahaan peduli terhadap kepentingan mereka. Nah, hal ini dapat dicapai dengan komunikasi yang jujur dan terbuka atau transparansi tersebut, serta produk yang aman dan dapat dipercaya. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial. Nah, konsumen ini semakin memperhatikan perusahaan yang bertanggung jawab karena secara sosial dan berfokus pada keberlanjutan dan etika. Nah, memasukkan nilai-nilai tersebut
ke dalam produk dapat menciptakan loyalitas yang lebih kuat. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengalaman emosional yang positif, yaitu menciptakan pengalaman pengguna yang tidak hanya praktis tetapi juga menyenangkan secara emosional. Nah, misalnya produk yang memberikan rasa pencapaian, kebahagiaan, atau hubungan yang lebih dalam antara konsumen dan merek. Selanjutnya, faktor psikologis yang mempengaruhi konsumen terhadap suatu produk. Faktor psikologi ini kondisi di mana seseorang memiliki keinginan yang berasal dari dirinya sendiri untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kehendaknya. Faktor ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi mental, emosi, dan cara berpikir individu yang secara langsung mempengaruhi perilaku, keputusan, dan juga kesejahteraan seseorang. Adapun faktor yang pertama, faktor motivasi. Motivasi yaitu dorongan dalam diri individu baik yang berasal dari kebutuhan internal maupun pengaruh eksternal untuk melakukan tindakan guna mencapai kepuasan. Motivasi menjadi dasar munculnya perilaku konsumen dalam memilih dan menggunakan suatu produk karena adanya kebutuhan yang belum terpenuhi. Motivasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, motivasi rasional yang didasarkan pada pertimbangan logis seperti kualitas dan harga. Sedangkan motivasi emosional berkaitan dengan perasaan seperti kebanggaan dan keinginan memperoleh pengakuan sosial. Dalam psikologi produk, motivasi berperan penting dalam membentuk persepsi konsumen dengan memberikan perhatian lebih besar dan menilai produk secara lebih positif. Yang kedua adalah persepsi konsumen. Persepsi konsumen yaitu bagaimana cara individu memahami suatu produk berdasarkan informasi serta pengalaman yang dia miliki. Dalam psikologi produk, persepsi ini menjadi bagian utama dalam mempengaruhi konsumen saat melihat nilai dan manfaat suatu produk. Meskipun sebuah produk memiliki kualitas yang baik secara objektif, keputusan pembelian tetap bergantung pada bagaimana produk tersebut dipersepsikan oleh konsumen itu sendiri. Persepsi positif terhadap merek akan memperkuat hubungan antara konsumen dan produk, sehingga mendorong kepuasan serta keinginan untuk melakukan pembelian ulang. Yang ketiga ada pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna ini merupakan faktor kunci dalam membentuk persepsi terhadap suatu merek. Pengalaman yang menyenangkan seperti proses pembelian yang mudah dan produk yang sesuai harapan akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Sebaliknya, jika pengalaman yang buruk dapat menurunkan penilaian secara drastis. Dalam psikologi produk, pengalaman pengguna mempengaruhi dua sisi sekaligus, yaitu sisi penilaian terhadap kualitas dan manfaat, serta sisi perasaan yang membentuk rasa puas atau kecewa. Dan inilah yang pada akhirnya menentukan keputusan konsumen di masa depan. Yang keempat, kepribadian konsumen. Kepribadian ini karakter khas yang membedakan individu dan mempengaruhi cara mereka bertindak. Menurut Kotler dan Keller menjelaskan bahwa kepribadian termasuk sifat dasar, motif, dan konsep diri secara langsung membentuk preferensi terhadap produk. Sebagai contoh, konsumen dengan kepribadian inovatif cenderung tertarik pada produk baru yang unik, sementara konsumen yang konservatif lebih memilih produk yang minim risiko. Faktor ini juga dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan sosial, sehingga pemahaman mendalam terhadap kepribadian memungkinkan perusahaan merancang pengalaman produk yang sesuai dengan kebutuhan psikologis target pasar. Faktor yang terakhir adalah kepercayaan dan sikap. Kepercayaan ini muncul saat konsumen merasa puas dan yakin akan integritas serta keandalan perusahaan suatu produk. Dalam psikologi produk, kepercayaan ini merupakan fondasi utama dari loyalitas. Sementara itu, sikap mencerminkan evaluasi dan perasaan konsumen terhadap suatu produk atau
emosional yang dapat memperkuat hubungan jangka panjang antara konsumen dan juga merek. Selanjutnya, materi mengenai desain produk dan pengaruh emosi terhadap keputusan konsumen. Desain produk makanan saat ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan penjualan. Konsumen modern tidak hanya mencari kepraktisan, tetapi juga kepuasan psikologis. Kemasan yang menarik dapat membantu konsumen memahami produk dengan lebih mudah dan mempengaruhi keputusan pembelian. Selain itu, desain yang baik juga berdampak jangka panjang karena membuat produk lebih mudah diingat. Pengalaman konsumen dalam menggunakan produk sangat mempengaruhi citra. Kepuasan akan memperkuat citra positif, sedangkan ketidaksesuaian dengan janji merek dapat merusak kepercayaan. Merek dan citra merupakan faktor penting dalam pemasaran karena berperan dalam membangun kepercayaan, loyalitas, dan keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, pengaruh desain terhadap emosi konsumen. Desain produk, khususnya kemasan, memiliki pengaruh besar terhadap emosi konsumen. Elemen visual seperti warna, bentuk, tekstur, dan tata cara letak maupun memicu responden emosional, baik positif maupun negatif. Respon ini akan memengaruhi cara konsumen menilai dan mengingatkan suatu produk. Secara psikologis, desain yang menarik dapat menimbulkan perasaan yang senang, nyaman, puas. Contohnya, warna cerah dapat memberikan kesan bahagia, antusias, sedangkan desain minimalis dengan warna netral menciptakan kesan yang tenang, elegan. Emosi positif ini dapat mendorong terjadinya pembelian, termasuk pembelian impulsif. Desain kemasan juga berperan dalam menciptakan pengalaman konsumen. Pengalaman saat melihat, membuka, hingga menggunakan produk yang akan membentuk kesan yang mendalam dan berpengaruh terhadap penilaian konsumen. Loyalitas tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas produk, tetapi juga oleh pengalaman emosional. Ketika konsumen merasa puas secara emosional, mereka cenderung mengingat dan memilih kembali produk tersebut. Dengan desain yang konsisten, baik dari segi warna, bentuk maupun merek, akan memperkuat identitas produk. Hal ini membuat produk lebih mudah dikenali, menumbuhkan rasa percaya, dan meningkatkan kemungkinan pembelian ulang. Dengan desain yang unik dan berbeda dari pesaing, dapat menjadi keunggulan kompetitif. Dalam pasar yang kompetitif, konsumen cenderung lebih loyal pada produk yang memberikan pengalaman visual dan emosional yang lebih baik. Materi yang terakhir yaitu promosi pemasaran berbasis psikologi produk. Penentuan positioning produk, strategi branding, komunikasi yang persuasif, serta penggunaan psikologi produk. Promosi merupakan dari implementasi strategi pemasaran berbasis psikologi produk. Keempat strategi ini penting dalam meningkatkan daya saing produk di pasar. Kita mulai dari penentuan positioning produk. Jadi penentuan positioning produk adalah proses merancang, menetapkan, dan mengkomunikasikan posisi suatu produk di benak konsumen agar memiliki citra, makna, dan keunggulan tertentu dibandingkan dengan pesaing. Agar positioning tepat, ada beberapa tahapan penting yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan target pasar. Perusahaan harus memilih kelompok konsumen yang ingin dituju secara spesifik karena setiap konsumen memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Yang kedua, ada menganalisis pesaing. Perusahaan perlu memahami bagaimana produk pesaing diposisikan di pasar, baik dari segi harga, kualitas, maupun citra. Yang ketiga, ada menentukan keunggulan utama atau value proposition. Keunggulan ini bisa berupa kualitas yang lebih baik, harga lebih terjangkau, atau manfaat tertentu. Keunggulan ini juga menjadi alasan untuk konsumen memilih produk. Yang keempat, ada menyesuaikan dan mengkomunikasikan strategi pemasaran. Jadi semua elemen pemasaran seperti produk, harga, kemasan, dan promosi harus selaras dengan positioning yang dipilih. Nah, jika keempat dapat dilakukan dengan baik, maka produk akan memiliki identitas yang jelas dan mudah dibedakan dengan pesaing yang ada. Yang kedua, ada strategi branding. Strategi branding adalah proses perencanaan dan pelaksanaan berbagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk membangun
kredibilitas citra merek di benak konsumen. Ada beberapa elemen penting dalam strategi branding, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada citra merek atau brand image. Citra merek adalah kesan atau gambaran yang muncul di pikiran konsumen ketika melihat atau mendengar nama produk. Citra merek terbentuk dari pengalaman konsumen, promosi, dan kualitas produk yang konsisten. Yang kedua, ada kualitas produk. Produk yang berkualitas akan menciptakan kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas konsumen. Yang ketiga, ada strategi pemasaran. Promosi yang menarik dapat meningkatkan kesadaran merek, harga yang sesuai dapat menjangkau target pasar, dan distribusi yang luas memudahkan konsumen mendapatkan produk. Yang keempat ada konsistensi merek. Konsistensi berarti perusahaan menampilkan identitas merek yang sama secara terus-menerus, baik dari segi visual atau warna atau logo maupun proses yang disampaikan berupa pesan. Yang kelima ada pemanfaatan media digital. Jadi media digital seperti media sosial dan platform online menjadi sarana penting untuk memperkuat branding. Yang keenam ada diferensi merek. Diferensiasi adalah upaya menciptakan perbedaan yang unik dibanding dengan pesaing yang sudah ada. Materi yang ketiga ada komunikasi pemasaran yang persuasif. Apa sih itu persuasif? Persuasif itu ajakan. Jadi komunikasi pemasaran yang persuasif adalah proses penyampaian pesan pemasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen agar tertarik, percaya, dan akhirnya melakukan tindakan seperti membeli produk. Agar komunikasi pemasaran menjadi persuasif, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Di antaranya, pesan yang jelas dan meyakinkan. Yang kedua, menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, membangun persepsi positif. Dan yang keempat, konsistensi pasar. Dengan mempertimbangkan keempat hal tersebut, komunikasi pemasaran akan lebih efektif dalam mempengaruhi konsumen dan mendorong keputusan pembelian. Materi yang keempat, penggunaan psikologi dalam promosi. Penggunaan psikologi dalam promosi adalah proses memanfaatkan pemahaman tentang cara berpikir, perasaan, dan perilaku konsumen untuk merancang kegiatan promosi yang lebih efektif. Ada beberapa aspek penting di dalamnya, antara lain yang pertama, persepsi konsumen. Persepsi adalah bagaimana konsumen menangkap dan menafsirkan informasi tentang suatu produk. Oleh karena itu, promosi harus dirancang untuk membentuk persepsi yang positif di mata konsumen. Yang kedua, ada motivasi konsumen. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri konsumen yang membuat mereka ingin membeli sesuatu produk. Yang ketiga, ada emosi konsumen. Emosi berperan besar dalam mempengaruhi keputusan konsumen. Contoh sederhana penggunaan aspek psikologi dalam promosi. Sebuah usaha minuman kekinian membuat promosi dengan tampilan warna dan menu yang unik. Hal ini membentuk persepsi bahwa produk tersebut menarik. Kemudian mereka menawarkan promo, diskon hari ini saja yang memicu motivasi dan rasa terburu-buru. Selain itu, mereka menampilkan suasana konsumen yang senang saat menikmati minuman tersebut, sehingga membangkitkan emosi positif.